Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Ummu Ara Khadijah. Selamat datang di vlog saya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya masih bisa menyapa sahabat semua dimanapun berada. Semoga kita tetap semangat ya menjalani hari demi hari. Wah, nggak berasa ya, sebentar lagi ternyata kita mau lebaran nih. Tinggal lebih kurang 5 bulan lagi ya. Mulai dari kita hitungnya dari Desember, Januari, Februari, Maret, dan April itu kita sudah mulai lebaran di tanggal 10 April. Nah, jadi untuk tipsnya mulai dari sekarang maunya kita sudah harus menabung karena di lebaran itu begitu sangat banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Mulai dari baju lebaran, kue, THR, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena banyaknya kebutuhan, jadi mulai dari sekarang kita harus coba untuk lebih irit lagi dan kita simpan uang dan jangan dibelanjakan semua supaya nanti tidak boncos di saat lebaran. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru datang, yuk di subscribe dulu ya. Terima kasih. Sebelum lanjut ke videonya, saya coret-coret dulu sedikit nih biar kelihatan tidak terlalu polos ya. Nah, bagaimana sih hasilnya? Ini dia, tada. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu biaya lebaran. Nah, di biaya lebaran ini ada pengeluaran ya. Nah, pengeluarannya apa saja nih yang harus kita penuhi dalam menyambut lebaran nantinya. Nah, di sini yang pertama pengeluarannya ada yaitu yang kalau lebaran biasanya identik dengan zakat ya. Baik itu zakat fitrah, zakat mal atau zakat profesi. Nah, di sini saya yang termasuk zakat itu yaitu hanya zakat fitrah aja. Karena kalau zakat mal harta belum mencukupi, zakat profesi juga hanya IRT. Oke. Next lanjut kita yang kedua ada kue lebaran. Nah, ini pastinya ibu-ibu sangat senang sekali kalau lebaran itu masak-masak kue untuk dihidangkan nanti ketika saat lebaran. Nah, kue lebaran ini bisa yang kita buat sendiri dan dibeli. Nah, kalau dibuat sendiri ataupun dibeli ini membutuhkan biaya ya. Nanti biayanya ini yang akan kita tabung. Nah, pengeluaran selanjutnya adalah biaya mudik. Ini biaya mudiknya kalau biasanya ongkosnya itu 2 kali lipat ya dari hari biasa. Apabila naik bus, wah itu lebih mahal lagi. Nah, kalau misalnya mobil pribadi mungkin agak lebih irit ya, karena kan yang bawa kita sendiri mungkin palingan nanti habisnya cuman dibeli minyak aja. Oke, selanjutnya adalah, wah ini yang paling ditunggu-tunggu banget nih, adalah membeli baju lebaran. Siapa sih yang gak suka belanja? Pasti ibu-ibu nih shoppingnya, aduh. Nah, ini beli baju lebaran ini pribadi maksudnya apabila belum berkeluarga, yang dibutuhkan hanya untuk diri sendiri, dan apabila yang sudah menikah biaya keluarga tentunya lebih mahal lagi. Oke, selanjutnya ada THR. Nah, ini THR-nya bisa untuk keluarga atau sanak famili dan lain sebagainya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah biaya selama di kampung. Maksudnya biaya apa sih? Nah, di sini mungkin ada biaya jajan atau lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah dana cadangan. Jadi inilah nanti yang harus kita tabung uangnya supaya tidak kewalahan nanti ketika hari H. Nah, sekarang kita akan bahas waktu dan cara menabung. Nah, gimana sih maksudnya waktunya ini? Nah, jadi kita kan lebaran tanggal 10 April 2024. Jadi, kalau kita mulai hitung dari bulan November sampai Maret itu ada lebih kurang 5 bulan. Tapi karena sekarang udah di pertengahan, bukan di pertengahan ya, di ujung November. Jadi kalau kita hitung berdasarkan bulan, tinggal lebih kurang 4 bulan lagi ya, November ke Maret, karena di bulan April kita sudah lebaran, jadi lebih kurang 4 bulan lagi.
Nah, ini adalah masanya kita menabung, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama juga ya. Masih ada waktu kok. Nah, lanjut kita ke cara menabung. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada penghasilan bulanan. Kalau menabung berdasarkan penghasilan bulanan, berarti waktunya lebih kurang 4 bulan lagi, 4 bulan sekian hari ya. Nah, dari sini saya contohkan aja, ini misal ya, contohnya yang mau menabung 1 juta, berarti kalau dimulai dari bulan Desember ya, dimulai tanggal 1 Desember, berarti yang harus disimpan dalam setiap bulannya itu sebanyak 250.000. Nah, kalau misalnya mau menabung dalam jumlah banyak atau contohnya 3 juta, nah tinggal kita bagikan aja nanti 3 juta dibagi 4. Jadi 3 juta dibagi 4 adalah hasilnya nanti 750.000. Jadi per bulan disimpan sebanyak 750.000. Oke, selanjutnya ini ada penghasilan mingguan. Bagi sahabat semuanya yang penghasilan mingguan bisa juga kok menabung. Lebih kurang waktunya tinggal 16 minggu lagi. Nah, jadi misalnya di sini tetap 1 juta, contoh aja ya. Nah, dimulai pada tanggal 1 bulan Desember ya. Kita mulai bulan Desember supaya nanti bisa genap. Nah, jadi yang harus disimpan setiap minggunya adalah 62.500. Jadi ini totalnya nanti adalah 1 juta ya, sahabat semuanya. Nah, jadi 62.500 ini dikali 16 minggu. Karena waktu kita tinggal 16 minggu lagi. Jadi hasilnya adalah 1 juta. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah penghasilan harian. Nah, bagi sahabat semuanya, barangkali ada nih yang gajinya per hari, masih bisa kok menabung, tenang aja. Nah, jadi masih mempunyai waktu untuk menabung, yaitu sekitar lebih kurang 120 hari lagi ya. Nah, jadi yang 120 hari ini masih bisa kok menyimpan untuk biaya lebaran. Nah, kita mulai menabungnya nanti dimulai tanggal 1 Desember 2023. Jadi nominal yang harus disimpan dalam setiap harinya adalah 8.500. Nah, jadi ini nanti hasilnya adalah 1.020.000 ya. Kalau misalnya kita simpannya 8.300 kan susah ya, karena uang koin 300 susah sekarang. Nah, jadi kita genapkan aja, jadi 8.500 dikali 120 hari. Karena 4 bulan itu 120 hari lebih kurang ya. Jadi hasilnya nanti adalah 1.020.000. Lumayan kan? Nah, kalau misalnya mau menabung sebanyak 3 juta, beda lagi ya nominalnya, pasti akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan untuk ditabung setiap hari. Nah, jadi ini tips dari Ummu Ara Khadijah ya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah ya, gimana hasilnya nanti boleh share di kolom komentar. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.